Nah, kedahsyatan kitab Pangersa Abah Fadhul Zuhurin adalah bukan hanya membahas nama-nama waktu ya. Bulan itu kan waktu, rentang waktu. Sekarang kita ada di berapa Rabiul Awal nih? 13 ya. 14 ya. 14 Rabiul Awal. Ada sekian hari. Nanti kita geser ke bulan berikutnya dengan nama yang berikutnya. Jadi setiap periode kehidupan kita hari demi hari itu dimaknai, dibingkai dengan nama-nama bulan ini. Nah itu kita bisa diajarkan itu aja, dan seringkali kita memaknai bulan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu. Biasanya peristiwanya terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi kalau biasanya kita memaknai bulan karena peristiwa, sekarang kita bertindak di dalam thariqah ini atas petunjuk Pangersa Abah menurut makna identitas bulan-bulan tersebut. Kita menjalani ini, mendisiplinkan, merorganisir bukan hanya tindakan kita, tapi juga pikiran kita dan hati kita. Sebenarnya kalau dalam thariqah ini sudah kita lakukan tiap hari dalam amaliyah gitu ya. Dalam thariqah ini yang saya rasakan sekali adalah kesadaran akan waktu yang begitu kuat. Ya kan? 12 lewat dikit silakan mandi tobat, ayo mandi ya. Itu kesadaran akan waktu. Kemudian kita melakukan amaliyah, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya sampai menunggu subuh. Kita sadar kita menunggu subuh. Ada sholat prasubuh, kita menjelang subuh, ada adzan subuh. Bahkan subuh belum datang kita udah berdiri nih, ya. Adzannya belum selesai, baru esok kita udah siap sholat subuh. Ini disiplin kesadaran tubuh kita dengan waktu yang menjelang. Menjelang belum isrok datang, udah siap isrok. Isroknya sholat cepat sekali. Ya, jadi kalau itu belum duha, nanti duhur kira-kira kita diajarkan oleh Pangersa Abah 13 menit sampai 5 menit punya wudhu sebelum adzan, jangan nunggu adzan ya. Kita nunggu ini adzan kita tunggu. Mana nih adzan nih? Ya. Itu adalah disiplin kesadaran tentang waktu. Sampai asar, sampai maghrib, sampai hari berikutnya. Jadi betapa waktu itu diajarkan oleh Pangersa Abah, kita mengalaminya dengan nggak cuma serius, super serius, sungguh-sungguh menghargai sebagai bentuk rasa syukur. Ya kan? Itu di tingkat harian. Bapak Ibu nggak merasakan kan? Berapa hari tiap hari sholat? Kira-kira 100 rakaat lah lebih. Apalagi. Nah, kitab Fadhul Zuhur ini menarik kesadaran kita lebih luas. Nggak cuma harian, Bung. 1 bulan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, bulan ini, misalkan ya, saya ini nggak berani Abah menafsirkan semuanya. Yang paling saya suka aja, mungkin saya sebut dulu ya, ada 9 huruf di Rabiul Awal ya. Ada huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, Ain, Alif, Lam, huruf Alif yang kedua, huruf Waw, dan huruf Lam yang kedua. Ini maknanya ngeri-ngeri semua dalam semua. Pertama Robitoh, Ba ya, kedua huruf Ba, Basyiroh, ngomong dengan Basyiroh aja udah. Kemudian huruf Ya, Yusrullah, kemudahan. Jadi ini bulan-bulan kemudahan. Kemudian Ain, Abdullah. Nah tadi pagi Pangersa Abah menjelaskan Abdullah tentang Isra ya. Kita semua ini mengikut Nabi Abdul semua nih, namanya Abdul. Alif yang pertama dimanai dengan Allah, itu aja nama Allah. Kemudian Lam yang pertama dimanai dengan Lailatul Qadar. Huruf Alif kedua dimanai Pangersa Abah sebagai Iktiba, ikut. Huruf ke-8 huruf Waw, wali ya. Huruf ke-9 Likaulullah, perjumpaan dengan Allah. Nah ini kalau dibahas bisa apa? S3 sampai pasca sarjana ini yang nggak selesai ini. Saya huruf Ro-nya aja deh, Robito. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Robito artinya membayangkan wajah guru. Ya. Dan mengirim guru kita dengan Al-Fatihah. Itu saja dengan tujuan tertentu. Gitu ya. Ini ajaran agak lama membayangkan guru ya, karena guru kita lihat ada foto-fotonya. Robito ini biasa digunakan kalau kita sarankan ada dalam kesulitan. Ya, tadi malam Dinda Kusairi, Dinda Kiai Kusim menjelaskan sebagai bentuk istighosah ya, cari pertolongan, istighosah. Pas wayai susah, butuh Abah gitu, iling Abah gitu ya. Nah, itu istighosah. Ya. Tapi itu hanya sebagian kecil dari Rabitoh gitu ya. Itu kalau murid yang makomnya masih awal-awal juga gitu, lagi butuh aja ingat gitu ya. Nyebut Fatihah enggak cuma sekali, 5 kali, 50 kali. Enggak perlu ditambah kulhu, ayat kursi Pak nyuruh Abah. Karena saking butuhnya gitu ya. Utang nggak bayar, misalnya kecepit macet, ya, Abah tolong saya Abah, bisnis macet Abah tolong saya Abah, Al-Fatihah gitu ya. Giliran bisnis sukses, ini pasti cara saya yang keren, gara-gara saya baca buku ini saya ngerti, nah udah lupa sama Pangersa Abah. Nah, saat ini sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan kehadiran kita, misalkan Bapak Ibu hadir bersama Abah. Kira-kira yang bisa kita ingat dari Pangersa Abah apanya? Wajahnya, apalagi?
senyumnya, apalagi gaunnya, tempat duduknya, pecinya. Kalau Anda masuk ke sana, aroma ruangannya. Kalau Anda suka nyium tangan-tangan Abah, lembut kulit dan empuknya Abah ini. Banyak yang bisa diingat. Jadi gambarannya itu utuh. Kalau para wakil talqin suka hadir di sini, yang diingat biasanya punggung pangarsa Abah sama pecinya itu. Saya suka ingat. Nah, itu ketika kita mengingat beliau, kemudian mengirim Fatihah, terutama ya, salawat, itu sudah bentuk robitoh. Sebuah bentuk, kalau dalam filsafat sosial, relasi. Keterhubungan. Ya, ingat itu keterhubungan. Zikir itu keterhubungan, relasi. Zikrullah, bentuk keterhubungan kita dengan Allah, langsung. Ya, tapi kalau dalam kalimat kita, zikir aja, lupa sama guru mursyid, itu gak nyambung. Tapi ingat guru mursyid aja, itu sudah bentuk zikir yang super hebat. Sekarang kalau saya tanya bapak ibu, ya, ibunya di sini ya. Kalau kita pengen pangarsa Abah, yang kita ingat apa coba? Allah, ingat apa lagi? Peci merah putih, ingat apa lagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat apa lagi? Manakib, ingat apa lagi? Mandi taubat, kofi. Pokoknya ingat segala macam, ingat Bani Hashim, ingat Mankobah, ingat Tawasul, ingat Amaliyah. Pokoknya macam-macam. Bayangkan, ini kekuatan dari Robitoh. Ini baru huruf rauknya saja loh ya. Nah, jadi kalau Anda laksanakan ini saat butuh saja, itu satu, namanya egois. Dua, namanya rodok bodoh. Karena bonusnya banyak sekali, Anda cuma ambil sedikit, kan rugi namanya. Itulah kerugian di dalam torekot. Ingat guru ketika butuh saja. Padahal ketika guru diingat aja, apa yang tidak kita minta, apa yang tidak kita akan datang dengan sendirinya. Ini adalah bentuk fana isyek. Ketika kita memfanakan diri, kita menjadi hamba, menjadi Abdullah. Itu disebut dalam huruf keempat ain. Nyambung juga apa? Huruf ain sebagai hamba Allah. Prototipe hamba Allah adalah Rasulullah SAW. Yang tadi pagi Abang menjelaskan kepada kita. Di dalam surat Al-Isra itu Allah bertasbih, Maha Suci Allah yang memberangkatkan bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi siapa? Hambanya. Jadi kalau kita semua ini menurunkan derajat kita, mengosongkan hati kita, memfanakan lagi lewat robitoh, ada peluang kita menjadi hamba. Kita semua ini hamba-hamba Allah. Ketika menjadi hamba-hamba Allah, bisa Isra Mi'raj nggak? Bisa banget. Itu rahasia di dalam Isra. Abah pernah katakan rahasia di mana? Di sholat sepanjang hayat, sholat sepanjang waktu. Ini sholat melampaui waktu. Jadi dalam hal ini diaturkan gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini apa lagi ya, Pak? Ya itu ya. Jadi karena robito itu begitu dahsyat, ada banyak sekali manfaat atau ada banyak sekali keharusan kita pakai. Kira-kira ya. Nggak cuma waktu susah, waktu happy juga Abah dikasih tahu dong, Abah alhamdulillah saya dapat rezeki ini, dagangan nambah, Abah alhamdulillah pangkat saya naik gitu kan. Cerita sama Abah, membayangkan seolah-olah pangarsa Abah ada di samping kita. Loh, serius. Ya. Ini ada saya diajarkan oleh Profesor Priyatno itu, di setiap kegiatan-kegiatan yang penting beliau menyediakan kursi kosong yang membayangkan pangarsa Abah di situ. Dulu saya mau contoh gitu ya, kalau mau ke kampus naik mobil sendirian, kursi samping sisa saya kosongkan. Assalamualaikum Abah gitu. Saya berangkat saya gitu. Maaf Abah agak macet gitu ya. Lama-lama karena kebanyakan tugas ya, tas, laptop apa gitu. Aduh maaf kursinya penuh Abah, gimana ini nah. Sangu gitu ya. Umpak-umpakan mobilnya Abah nah. Tapi kita membayangkan Abah bersama kita semang perjalanan. Sekarang saya tanya, kalau kita merasa dekat dengan Abah, apa yang kita rasakan? Apa yang kita manfaatkan? Aman, apalagi? Bahagia, apalagi? Tenang, kemudahan. Nah, kemudahan itu dibahas di huruf ya, yusrullah, nah, kan lengkap. Bulan ini adalah bulan kemudahan. Karena bulan ini adalah bulan Robito. Bagi para Abdullah, gitu kan? Untuk mengharap keridaan Allah. Gitu kan? Semuanya ada di sini ya, kok nyambung semua ya? Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana al-katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyin hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifatak wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suraya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus Sayyidina Murabbiin Arwahina, ayahanda orang tua spiritual ruh kita semua, pangarsa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan kembali, dibisahkan, dimampukan, dibahagiakan, disemangatkan di pagi yang indah ini berkat pahala makaram pangarsa Abah Awas. Pagi ini saya mengemban tugas yang tidak pernah ringan, semakin lama semakin berat rasanya, yaitu menghadap kitab Tabaruk Fadlul Suhur. Dan bukan kebetulan ini bulan yang sangat mulia, sangat suci, sangat sakral, bulan Maulid Rabiul Awal yang jumlah hurufnya juga banyak, 9. Tapi dan satu hal lain, Abah, karena saya ini tidak paham bahasa Arab, kemudian background studi saya itu bukan studi-studi keislaman, jadi sangat awam dalam hal mengkaji aspek-aspek keilmuannya di sini. Yang saya dalami adalah filsafat, terutama filsafat sosial dan bahasa. Maka mohon izin apabila mungkin saya agak melihat kitab Fathul Suhur dalam aspek sedikit ke filsafat. Nah, salah satu yang nampak sangat mencolok nyata dalam mahakarya pangarsa Abah ini adalah satu nama-nama bulan. Jadi bulan ada nama. Kalau kita lihat bulan itu periode waktu, jadi kita menamai periode waktu itu. Kalau dalam agama kita punya banyak sebenarnya waktu dengan nama-nama, ya. Ada subuh, ada duha, ada isrok, ada isya, ada maghrib. Dan setiap waktu-waktu itu kita melakukan amaliyah yang berbeda-beda. Juga ada bulan-bulan tertentu, ada bulan Ramadan. Nah, dalam ajaran agama kita, nama ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat fundamental. Di dalam Al-Baqarah ayat 30 dan 31, satu-satunya alasan disebutkan oleh Allah yang menjelaskan kepada malaikat yang waktu itu agak bengal, yang memilih Nabi Adam sebagai khalifah, adalah dengan menunjukkan bahwa Nabi Adam bisa menyebut nama-nama. Nah, itu satu alasan itu saja gunakan untuk membantah keraguan malaikat yang ragu dengan rencana Allah. Saking ruwetnya Allah menjelaskan kepada malaikat, saya menjelaskan, saya lebih tahu, aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Kalau dijelaskan malaikat nggak paham gitu ya. Makanya klaimnya gitu aja. Nah, buktinya, Anabah bisa menyebutkan nama-nama. Nah, malaikat kapok kemudian, kok bisa gitu ya. Jadi nggak berani bertanya lagi gitu. Nah, begitu juga dalam realitas keagamaan kita, nama-nama ini sangat penting gitu ya. Rasulullah SAW itu punya beberapa nama. Setelah kita sholat tasbih, ya kita berdoa memanggil nama-nama beliau, ya. Nah, ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha. Kemudian beliau punya gelar-gelar, ya kan? Imam al-Muttaqin, Al-Hadi Siratal Mustaqim, dan segalanya. Pangarsa Abah Awas namanya ada berapa? Banyak, ya. Muhammad Abdul Gaus, Saifullah Maslul, Al-Kamil, Al-Nasbandi, Al-Qadiri, Al-Nasbandi, Al-Mu'afak, Al-Mujaddid, Al-Kamil, Al-Mukamil, mohon maaf, Al-Mu'afak, Al-Muttaqil, Al-Kutub, banyak. Nah, begitu juga kita di dalam ajaran tauhid itu diajarkan nama-nama Allah, ya kan?
Ada nama-nama Allah, ada pokok berapa? 20 yang kita tahu. Yang paling basic lah ya. Ada 99 nama Asmaul Husna. Itu juga sedikit lebih basic. Bahkan kita didapat ajaran bahwa nama-nama Allah itu jumlahnya ribuan, 4000 bahkan lebih. Talqin yang sering kita bicarakan itu pada dasarnya juga adalah nama-nama Allah. Jadi nama ini sangat penting. Nah, kenapa nama ini sangat penting? Kalau kita melihat fungsi namanya, nama ini kalau merujuk kepada kenyataan atau realitas yang coba diwakili oleh nama-nama itu. Ya, kalau dalam epistemologi, nama itu semacam konstruksi pikiran kita terhadap realitas yang kita lihat, cara kita memahami realitas, gitu ya. Sehingga kadang-kadang dan cara kita memberi nama itu bisa beda-beda, ya. Misalkan ini cetekan lagi. Ini adalah realitas. Kita beri nama apa? Saklar, apalagi? Stop kontak, apalagi? Cetekan, tombol, pencetan, terminal. Satu realitas ada 5 nama. Kira-kira semua beda-beda enggak realitasnya? Sama kan? Karena cara kita memberikan nama itu tergantung rujukan budaya kita, bahasa kita, dan yang lain. Dan juga menunjukkan betapa kompleksnya realitas tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau Allah diajarkan kepada kita punya lebih dari 4000 nama, misalkan di dalam Al-Quran banyak sekali, itu artinya betapa kompleksnya kenyataan atau realitas ketuhanan itu, saking kompleksnya, itu saking banyak. Dan bukan kebetulan salah satu huruf di bulan Rabiul Awal itu huruf alif yang pertama dimaknai oleh Bangkar Sa'abah sebagai Allah. Nah, kedahsyatan kitab Bangkar Sa'abah Fadhul Suhurin adalah bukan hanya membahas nama-nama waktu, ya. Bulan itu kan waktu, rentang waktu. Sekarang kita ada di berapa Rabiul Awal nih? 13 ya? 14 ya? 14 Rabiul Awal. Ada sekian hari. Nanti kita geser ke bulan berikutnya dengan nama yang berikutnya. Jadi setiap periode kehidupan kita hari demi hari itu dimaknai, dibingkai dengan nama-nama bulan ini. Nah, itu kita bisa diajarkan itu aja, dan seringkali kita memaknai bulan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu. Biasanya peristiwanya terjadi di masa lalu, gitu ya. Misalkan kita kemarin memperingati 17 Agustus. Kan kita peringatin tuh, 17 Agustus menjadi penting karena ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kalau tidak ada proklamasi, Agustus tidak lagi penting, gitu kan? Sama dengan bulan-bulan yang lain. Nanti Pak Panta akan memperingati Hari Dirgahayu TNI tanggal 5 Oktober. Dia menjadi penting karena memperingati sesuatu. Jadi di sini makna atau nama sebuah bulan, sebuah nama periode waktu itu ditentukan oleh peristiwa yang terjadi. Kita memaknainya. Nah, kitab ini bergerak jauh lebih dari itu, memaknai satu periode waktu yang lepas dari peristiwa-peristiwa. Bayangkan, ini sudah, kalau secara tafsir udah sangat dahsyat ini. Semalam Adinda Kiai Kusari membahas juga. Jadi kitab Fadhul Suhur ini mengangkat bahwa tiap bulan, tiap periode waktu yang kita alami itu punya identitas, punya makna, punya kekuatan, punya realitas spiritualnya sendiri-sendiri yang terlepas dari apa yang kita lakukan. Apakah terjadi ini ada rupiah anjlok, terjadi perubahan, tidak penting. Yang penting bulan ini punya maknanya sendiri. Jadi bulan ini sudah lepas dari peristiwa, lepas dari tindakan kita. Tapi justru sebaliknya, dengan penafsiran bulan-bulan ini, Abah ingin kita dibingkai perilaku kita dengan makna bulan-bulan ini. Jadi ini adalah framework Abah. Ya. Jadi harapannya ketika kita masuk bulan Rabiul sadar, ada 9 huruf nih yang kita mesti melakukan, sadar spiritual kita mengenai bahwa bulan ini memaknai, punya makna-makna tertentu yang sangat spesifik. Dan bulan Rabiul Awal ini maknanya dahsyat semua ya, segala sesuatu yang ada di sini. Jadi kalau biasanya kita memaknai bulan karena peristiwa, sekarang kita bertindak di dalam Thariqah ini atas petunjuk Bangkar Sa'abah menurut makna identitas bulan-bulan tersebut.
kita menjalani ini mendisiplinkan, mengorganisir bukan hanya tindakan kita, tapi juga pikiran kita dan hati kita. Sebenarnya kalau dalam thariqah ini sudah kita lakukan tiap hari dalam amaliyah gitu ya. Dalam thariqah ini yang saya rasakan sekali adalah kesadaran akan waktu yang begitu kuat. Ya kan? 12 lewat dikit silakan mandi tobat. Ayo mandi ya. Dingin-dingin juga tadi ada air di depannya ajengan air dingin banget kayak es teh kata salah satu. Guyuran pertama kayak es teh, lama-lama kayak kopi hangat gitu ya. Nggak mau lepas. Baik airnya cuma sedikit padahal ya. Yang mandi ada 15 orang. Nah, itu kesadaran akan waktu. Kemudian kita melakukan amaliyah, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya sampai menunggu subuh. Kita sadar kita menunggu subuh. Ada sholat prasubuh. Kita menjelang subuh, ada adzan subuh. Bahkan subuh belum datang kita udah berdiri nih, ya. Adzannya belum selesai, baru hayal kita udah siap sholat subuh. Ini disiplin kesadaran tubuh kita dengan waktu yang menjelang. Menjelang belum isrok datang udah siap isrok. Isroknya sholat cepat sekali. Ya, jadi kalau itu belum duha, nanti duhur kira-kira kita diajarkan oleh pengarsa Abah 13 menit sampai 5 menit punya wudhu sebelum adzan, jangan nunggu adzan ya. Kita nunggu ini adzan kita tunggu. Mana nih adzan nih? Ya. Itu adalah disiplin kesadaran tentang waktu. Sampai asar, sampai maghrib, sampai hari berikutnya. Jadi betapa waktu itu diajarkan oleh pengarsa Abah, kita mengalaminya dengan nggak cuma serius, super serius, sungguh-sungguh menghargai sebagai bentuk rasa syukur, ya kan? Itu di tingkat harian. Bapak Ibu nggak merasakan kan? Berapa hari tiap hari sholat? Kira-kira 100 rakaat lah lebih. Apalagi kalau yang rajin wudhu, suka kentut wudhu, sholat syukri wudhu lagi, terus kentut lagi, wudhu lagi, syukri wudhu lagi. Nah itu bisa sampai 200 rakaat itu ya. Itu kesadaran akan kondisi fisikal itu ya, bukan waktu lagi. Oh, akan wudhu ya, sensitif dengan air. Nah, fadhlu kita fadhlu suhur ini menarik kesadaran kita lebih luas, nggak cuma harian, Bung. 1 bulan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, bulan ini misalkan ya, saya ini nggak berani Abah menafsirkan semuanya. Yang paling saya suka aja, mungkin saya sebut dulu ya, ada 9 huruf di Rabiul Awal ya. Ada huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, Ain, Alif, Lam, huruf Alif yang kedua, huruf Waw dan huruf Lam yang kedua. Ini maknanya ngeri-ngeri semua dalam semua. Pertama Robitoh, Ba ya, kedua huruf Ba, Basyiroh. Ngomong dengan Basyiroh aja udah. Kemudian huruf Ya, Yusrullah, kemudahan. Jadi ini bulan-bulan kemudahan. Kemudian Ain, Abdullah. Nah tadi pagi pengarsa Abah menjelaskan Abdullah tentang Isra ya. Kita semua nih mengikut Nabi Abdul semua nih. Namanya Abdul. Alif yang pertama dimanai dengan Allah. Itu aja nama Allah. Kemudian Lam yang pertama dimanai dengan Lailatul Qadar. Huruf Alif kedua dimanai pengarsa Abah sebagai Iktiba, ikut. Huruf ke-8 huruf Waw, wali ya. Huruf ke-9 Likaulullah, perjumpaan dengan Allah. Nah, ini kalau dibahas bisa apa? S3 sampai pasca sarjana ini yang nggak selesai ini. Saya huruf Ro-nya aja deh, Robitoh. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Robitoh itu apa? Mestinya tahu dong murid Abah. Gimana Robitoh? Membayangkan wajah Abah, menyebut nama Abah dan mengirim Abah Al-Fatihah. Kok pada nggak ngerti ya? Nggak pernah lakukan ini jangan-jangan Abah. Oke, berarti saya harus jelaskan ya. Robito artinya membayangkan wajah guru, ya, dan mengirim guru kita dengan Al-Fatihah. Tentu saja dengan tujuan tertentu, gitu ya. Ini ajaran agak lama membayangkan guru, ya, karena guru kita lihat ada foto-fotonya. Robito ini biasa digunakan kalau kita sarankan ada dalam kesulitan ya. Tadi malam Dinda Kusairi, Dinda Kiai Kusim menjelaskan sebagai bentuk istighosah ya, cari pertolongan, istighosah pas wayai susah butuh Abah gitu ya, iling Abah gitu ya. Nah itu istighosah ya, tapi itu hanya sebagian kecil dari Robito gitu ya.
Itu kalau murid yang makomnya masih awal-awal juga gitu, lagi butuh aja ingat gitu ya. Nyebut Fatihah nggak cuma sekali, 5 kali, 50 kali. Gak perlu ditambah kulhu, ayat kursi bayinya lo apa. Karena saking butuhnya gitu ya. Utang nggak kebayar-bayar, misalnya kecepit macet, ya, abah tolong saya abah, bisnis macet abah tolong saya abah, Al-Fatihah gitu ya. Giliran bisnis sukses, ini pasti cara saya yang keren, gara-gara saya baca buku ini saya ngerti. Nah, udah lupa sama pangersa abah. Nah, saat ini sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan kehadiran kita. Misalkan Bapak Ibu hadir bersama abah. Kira-kira yang bisa kita ingat dari pangersa abah apanya? Wajahnya, apalagi? Senyumnya, apalagi? Gaunnya, tempat duduknya, pecinya. Kalau Anda masuk ke sana, aroma ruangannya. Kalau Anda suka nyium tangan-tangan abah, lembut kulit dan empuknya abah ini. Banyak yang bisa diingat. Jadi gambarannya itu utuh. Kalau para wakil talqin suka hadir di sini, yang diingat biasanya punggung pangersa abah sama pecinya itu. Saya suka ingat. Nah, itu ketika kita mengingat beliau, kemudian mengirim Fatihah, terutama ya salawat, itu sudah bentuk robito, sebuah bentuk kalau dalam filsafat sosial relasi, keterhubungan. Ya, ingat itu keterhubungan. Zikir itu keterhubungan, relasi. Zikrullah bentuk keterhubungan kita dengan Allah langsung. Ya, tapi kalau dalam kalimat kita zikir aja lupa sama guru mursyid itu nggak nyambung. Tapi ingat guru mursyid aja itu sudah bentuk zikir yang super hebat. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, ya ibunya di sini ya. Kalau kita ingat pangersa abah, yang kita ingat apa coba? Allah, ingat apa lagi? Peci merah putih, ingat apa lagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat apa lagi? Manakib. Ingat apa lagi? Mandi taubat, kofi. Pokoknya ingat segala macam. Ingat Bani Hashim, ingat Mankobah, ingat tawasul, ingat amaliyah. Pokoknya macam-macam. Bayangkan, ini kekuatan dari robitoh. Ini baru huruf rauknya saja loh ya. Nah, jadi kalau Anda laksanakan ini saat butuh saja, itu satu, namanya egois. Dua, namanya rodok bodoh. Karena bonusnya banyak sekali, Anda cuma ambil sedikit, kan rugi namanya. Itulah kerugian di dalam torekot. Ingat guru ketika butuh saja. Padahal ketika guru diingat aja, apa yang tidak kita minta, apa yang tidak kita akan datang dengan sendirinya. Ini adalah bentuk fana'i syekh. Ketika kita memfanakan diri, kita menjadi hamba, menjadi Abdullah. Itu disebut dalam huruf keempat ain. Nah, nyambung juga apa? Huruf ain sebagai hamba Allah. Prototipe hamba Allah adalah Rasulullah SAW. Nah, tadi pagi Abah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Isra itu Allah bertasbih, Maha Suci Allah yang memberangkatkan bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi siapa? Hambanya. Jadi kalau kita semua ini menurunkan derajat kita, mengosongkan hati kita, memfanakan lagi lewat robito, ada peluang kita menjadi hamba. Kita semua ini hamba-hamba Allah. Ketika menjadi hamba-hamba Allah, bisa Isra Mi'raj nggak? Bisa banget. Itu rahasia di dalam Isra. Abah pernah katakan rahasianya di mana? Ini. Di solat sepanjang hayat, solat sepanjang waktu. Ini solat melampaui waktu. Jadi di dalam hal ini diaturkan gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini apa lagi ya, Pak? Ya itu ya. Jadi karena robito itu begitu dahsyat, ada banyak sekali manfaat atau ada banyak sekali keharusan kita pakai. Kira-kira ya. Nggak cuma waktu susah, waktu happy juga Abah dikasih tahu doang, Abah alhamdulillah saya dapat rezeki ini, dagangan nambah, Abah alhamdulillah pangkat saya naik gitu kan. Cerita sama Abah, membayangkan seolah-olah pangersa Abah ada di samping kita. Loh serius? Ya.
Ini ada saya diajarkan oleh Profesor Priyatno itu, di setiap kegiatan-kegiatan yang penting beliau menyediakan kursi kosong yang membayangkan pengarsa Abah di situ. Dulu saya mau contoh gitu ya, kalau mau ke kampus naik mobil sendirian, kursi samping sini saya kosongkan. Assalamualaikum Abah gitu. Saya berangkat sambil gitu. Maaf Abah agak macet gitu ya. Lama-lama karena kebanyakan tugas ya, tas, laptop apa gitu. Aduh maaf kursinya penuh Abah, gimana ini nah. Sangu gitu ya. Umpak-umpakan mobilnya Abah nah. Tapi kita membayangkan Abah bersama kita semang perjalanan. Sekarang saya tanya, kalau kita merasa dekat dengan Abah, apa yang kita rasakan? Apa yang kita manfaatkan? Aman, apalagi? Bahagia, apalagi? Tenang, kemudahan. Nah, kemudahan itu dibahas di huruf ya, yusrullah, kan lengkap. Bulan ini adalah bulan kemudahan. Karena bulan ini adalah bulan Robito. Bagi para Abdullah, gitu kan, untuk mengharap keridaan Allah, gitu kan. Semuanya ada di sini ya, kok nyambung semua ya. Nah, itu lagi, apalagi kalau kita merasa dekat dengan Abah. Kira-kira kalau kita merasa kita disaksikan Abah, mau pencilaan enggak? Enggak kan? Ngomongnya mau yang enggak bisa kan? Kalau saya bayangkan, kira-kira ini masih ada yang ngerutut enggak ini? Ini saya terus terang aja ya. Masih ada yang ngerokok enggak nih? Ayo terus terang. Ngaku. Oh sekarang. Kalau membayangkan pengarsa Abah di samping Anda, masih berani ngerokok enggak? Bukti ya, kalau sampai ada kebal-kebul bau sini, itu Robitonya 0. Disingkirin Abah, saat butuh aja. Cuman rokok. Jikirnya udah gini-gini, ya ilmu. Nah, begitu selesai, dalam bahasa filsafatnya nonsen gitu ya. Nggak akan kemana-mana, ke situ aja Anda ya. Bahwa Anda kesini coba berkali-kali atau kemana-mana lagi berulang, tapi kalau Anda seolah-olah nggak bersadar dipahami, nggak disadar diawasi Abah, nggak merasa dekat dengan Abah, terus seenaknya menerobos semua maklumat-maklumat, itu sama saja. Artinya Anda sedang, ini gejala-gejala gofla akut, ini jangan diremehkan ya. Kalau sudah kita merasa tidak diperhatikan atau sok cuek sama guru, apalagi sama Allah, ya kan? Ini bahaya. Ya. Dan ini kalau maksiat aja nggak masalah, tapi kalau udah sengaja menggoflakan diri, ini namanya kafir tersengaja. Ini udah bahaya ini. Loh serius? Ya. Kalau kita tergelincir tuh hal yang kecil-kecil gitu kan? Ini karena kurang atau enggak seriusnya dalam Robito. Nah, saya kan enggak lama-lama, saya kira itu aja. Nilai penting dari Robito itu adalah keterhubungan. Ya, kalau dalam teori sosial yang saya kaji, biasanya keterhubungan itu apa bentuknya? Pertemanan, keluarga, kita ketemu ya. Nanti Bapak Ibu keluar ke sana berburu apa? Benda-benda untuk amalia, peci, tasbih, ada transaksi keuangan. Ada yang cari Grab, itu hubungan, ya kan? Terus saya nanti ada teman-teman, itu hubungan. Nah, kalau hubungan ketemu fisik ya terjadi pertukaran. Tapi kalau Robito ada pertemuan fisik nggak? Nggak ada. Ada transaksi nggak kita? Abah, saya mau beli IC Raya gitu, kirim kemana gitu, tidak ada komunikasi. Kita ingat aja sama Abah, ya kan? Doa-doa kirim juga ke Abah. Nah, ini bentuk relasi yang sebenarnya tidak bisa dipahami dengan ilmu-ilmu sosial yang sekarang. Tidak ketemu tapi kok nyambung, gitu kan? Tidak pernah berjumpa secara fisik tapi kok merasa dekat. Inilah kekuatan relasi di dalam Robito. Oke, karena ini pesannya banyak sekali untuk bulan Rabiul Awal. Jadi sangat penting ketika kita membaca kitab ini, saya sarankan untuk membaca ini. Mohon maaf, Abah saya nggak bisa bahasa Arab, jadi beli yang bahasa Indonesia terjemahan. Itu pun yang produk lama ya, sudah tempel-tempel kayak gini ya. Silakan ditandain. Ini adalah ajaran sangat mahal. Ini ajaran yang tidak Anda temui di mana-mana gitu ya. Betapa bulan setiap kita alami, setiap hari, setiap detik di bulan itu ada makna-makna spiritual yang seharusnya kita hayati, nggak lewat gitu aja. Gitu ya. Tapi itu saja, itu kalau hariannya udah jalan ya.
Artinya kesadaran tentang waktu itu begitu sangat penting. Dan di dalam kitab ini kita tidak mengenal waktu-waktu tidak suci, tempat atau ruang-ruang tidak suci. Semua waktu, semua hari, semua bulan adalah suci. Semua bermakna, semua hikmah, semua harus kita syukuri. Mudah-mudahan begitu saja, bermanfaat, tidak membuat bingung. Beli taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Bi karamati pengarsa abawas al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillah. Ya rabbil alamin arrahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.